Itu di dalam kitab kita hadis Abdullah bin Haddad Risalatul Ma'awanah, ya, dalam kitab beliau sebutkan itu sabda Nabi SAW, marortu, saya pernah lewat, ya, Lailatul Usriyati, di malam saya diisrakan pada saat itu. Apa yang Nabi lihat? Birijalin, saya lewatin sekelompok laki-laki. Apa yang terjadi dengan laki-laki tersebut? Tuqradu syafa'ahu, itu lagi diguntingin bibir-bibir mereka, bimaqaridha min narin, dengan gunting yang terbuat dari api. Itu Nabi saksiin tuh, lagi Isra dengan Nabi. Ada sekelompok orang yang bibirnya lagi digunting-guntingin yang dari gunting yang terbuat dari api. Bila mana itu bibir tergunting, nunggu lagi. Pada saat nunggu lagi, digunting lagi. Itu nggak berhenti kejadian kayak begitu sampai Nabi kita bertanya, man antum? Kamu di siapa? Kenapa sampai kayak begitu keadaannya? Bibir udah bener digunting, pakai gunting dari api, udah putus, nunggu lagi, digunting lagi, putus lagi, nunggu lagi, digunting lagi. Maka mereka menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Kata mereka, kunna na'muru bil khair wala na'tihi. Dulu kami ini adalah orang-orang yang senantiasa ngajak orang kebaikan. Wala na'tihi, namun kami nggak datengin kebaikan tersebut. Ada orang dibilangin sama dia, lu salah, tapi justru dia yang ngerjain perihal yang salah. Wa nanha anisyari, dulu kami orang yang senantiasa mencegah orang berbuat keburukan. Wa na'tihi, tapi justru kami orang yang mendatangkan keburukan tersebut. Ada nggak orang yang begitu? Ada nggak? Banyak. Itu Nabi lihat, Nabi saksiin. Tapi mudah-mudahan di sini di Joglo nggak ada yang kayak begitu. Tahu dah kalau tangan tempat lain pasti banyak yang begitu gini. Saya khawatir saya malah. Ya, jadi ini pembelajaran buat kita. Jangan timbang kita ngerti sesuatu, ngajarin orang kepada sesuatu, ngebilangin orang sesuatu. Sebab ini kadang-kadang penyakit orang mulai ngaji. Orang kalau ngaji baru mulai, baru dapat satu ilmu, umpama dia belajar masalah bab air. Ya, dia tahu ada air mutlak, dia tahu ada air mustakmal, dia tahu ada air mutanajis. Hadirnya baru 2 kali. Wah, besok dia begini katanya. Ditanya orang-orang yang belum pada ngaji, dilihatnya, "Bu, lihat-lihatin lu kayaknya bodoh." Mana katanya gitu. Coba lu tanya, lu tahu nggak air mutlak apa? Lu belum tahu. Bukan, makanya ngaji kayak gua. 2 kali datang ngaji, baru belajar bab air mutlak, air mutanajis, air mustamal. Itu belum lagi belajar air musamas, belum itu. Dia udah begini. Hati-hati. Kalau yang model-model begitu biasanya ngajinya sebentaran doang, berhenti. Tapi kalau orang memang dia itu nanti ngajinya nggak putus, semakin dia dapat ilmu, semakin dia berpikir, apa kata dia? Ternyata masih banyak yang belum saya tahu daripada ilmu syariat ini. Kita mengaji nggak cukup setahun 2 tahun. Dulu saya ingat kalau di Imam Syafi'i itu di daerah saya di Cempaka Putih ada seorang ustadz nyamperin apa? Dia ngomong begini, Pak Alif, perasaan saya udah ngaji 20 tahun belum bisa apa-apa itu begitu. Maksudnya tuh ustadz, dia pengen menunjukkan ketawaduan depan apa? Udah ngaji 20 tahun belum bisa
sini. Berapa tahun? 20 tahun, masih kurang, kan 40 tahun berarti bisa digituin malah. Ya, harapannya dapat ujian. Oh enggak, itu sih banyak ilmu 20 tahun, ternyata kan timbang 20 tahun, 40 tahun dia ngerasain manfaat. Begitu. Nah itu ngaji begitu. Apalagi timbang yang datang 2 kali berhenti. Nanti semakin lagi banyak dapat ilmu, maka pada saat itu dia akan merasa dirinya bukan apa-apa. Ya, jadi benar kata orang-orang, kalau kita itu semakin punya ilmu yang banyak, itu ibarat kayak ilmu padi. Ya, semakin banyak isinya semakin nurun nanti pada saat. Nah itu orang ngaji begitu. Makanya di sini kita tawakuf sementara bukan mau berhenti ngaji, tapi adalah ingin mengamalkan ilmu tatkala kita ingin menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita sampai bulan. Amin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, ini Allah panggilin kita dengan panggilan orang-orang yang beriman. Apa yang Allah telah perintahin, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, ini perintah takwa kepada Allah bukan cuma pada saat mau nyambut Ramadan. Walaupun kadang-kadang kelihatan orang pada takwa di bulan Ramadan. Ya, kalau bulan Ramadan orang yang masih nggak baca Quran aja nggak berhenti baca Quran, dari subuh ke zuhur nggak berhenti, padahal masih gagap. Ya. Tapi kalau di luar Ramadan yang jago baca Quran paling sehari baca selembar. Itu pun kalau diingat. Ini keberkahan Ramadan. Yang biasa pakai kaos mulu, ntar Ramadan pakai koko mulu. Serasa ketakwaan kita penuh di bulan Ramadan. Tapi ingat, perintah takwa tidak sebatas di bulan Ramadan. Perintah takwa itu adalah diperintah sama Allah sampai akhir hayat kita. Ya, jadi kalau belum mati jangan berhenti takwa. Kalau belum mati jangan bosan takwa. Itu perintah takwa. Wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah oleh kamu agar bisa sampai kepada Allah al-wasilah, perantara. Kita bisa kenal Allah di majelis taklim kita, di pengajian kita, berkat guru kita, wasilah daripada kiai-kiai kita, guru-guru kita, orang-orang soleh kita. Maka jangan pernah kau tinggalkan wasilah itu. Terus pepet guru. Kita kalau ketemu guru mah jangan timbang mepet doang. Oh, guru ada acara itu, ayolah kita ikutin, kali nanti guru dapat berkat, kita dapat juga. Bukan begitu malah mepet guru. Tapi gimana? Ambil ilmunya. Kita punya tujuan ngaji, ambil guru, ngambil ilmu dari guru biar bisa benar ibadah kita. Jadikan wasilah, karena nanti semua baik wasilahnya itu adalah baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar ada kaitan nyambung nanti sampai kepada Nabi. Ya, biar ada kaitan. Kan al ulama warasatul anbiya, Nabi ahli warisnya Nabi. Ya, ulama ahli warisnya Nabi. Kita bikin kaitan sama ulama-ulama kita, sama guru-guru kita, biar nanti kita terkait sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nanti akhirnya kayak orang yang wak-wakum itu, wak-wakum. Jangan. Yang nasi jagung. Ini alatnya alat kangkung. Itu orang yang wak-wakum, depannya kemana, belakangnya kemana, kepalanya kemana, buntutnya ikut. Kalau nanti guru kita sebab kaitan kuat dengan guru-gurunya sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita nanti yang berkait dengan guru juga ikut. Ya, namanya ekor, buntut itu ngikut dengan kepala. Kemana tengahnya kepala? Kemana jalannya kepala? Ini ikut. Kalau nanti guru kita sampai kepada surganya Allah Taala, maka insya Allah kita pun akan sampai kepada surganya Allah Taala.
Ini dari ayat ini, dari mulanya ya ayyuhalladzina amanu sampai la'allakum tuflihun. Kita lihat tuh ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang yang beriman. Kadang-kadang, kadang-kadang, jadi nggak semuanya kadang-kadang. Kita orang dalam urusan keimanan aja masih timbang ngaku-ngaku. Dalam urusan keimanan masih timbang ngaku-ngaku kita. Ya mau nggak ngaku gak enak, nggak ngaku pengen banget dalam beriman, gitu. Apalagi sampai perintah takwa yang datang kepada kita, sedangkan sebagai orang yang beriman aja kadang-kadang belum pas kita. Sama Allah masih banyak ragunya, makanya di guru kita doa itu tadi, ya bersyukur belum, udah sabar belum, kalau belum cari tempat yang bukan tempatnya Allah Ta'ala, ada nggak, dapat nggak? Ya, sehingga di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali, kata beliau, ya Ali, walil mu'minina thalatu alamat. Ya Ali, kata Nabi SAW dengan sabdanya sebagai wasiatnya, yang mana wasiat itu pun berlaku untuk kita sekalian umat mutakhir lima belakangan. Apa sabda Nabi? Buat orang beriman itu ada 3 tandanya. Coba kita perhatikan tuh 3 tanda orang yang beriman itu ada nggak dalam diri kita? Apa yang pertama? Yubadiru fi ta'atillah, orang yang beriman itu senantiasa bergegas bersegera dalam urusan taat sama Allah. Sekarang kita nggak orang beriman, coba konten diri kita sendiri, jangan konten orang lain. Kira-kira pada saat dikatakan orang beriman, orang yang bersegera bergegas ya mengerjakan taat kepada Allah, kita udah begitu doang. Kalau amal taat masih malas, masih lalai, sering ninggalin, tapi aku beriman, berarti imannya nggak sesuai sama koridor yang pas. Begitu. Lalu yang kedua, apa tanda orang beriman yang kedua? Sabda Nabi sebagai wasiat beliau pada Sayyidina Ali, wa yajtanibul maharim. Orang yang beriman senantiasa menjauhi hal-hal yang haram, menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Kita orang beriman sampai hal yang haram masih demen nggak kita? Masih suka diam-diam mengerjain hal yang haram nggak kita? Jangan timbang kita yang kelihatan soleh cuma depan orang, tapi lempengan nggak ada orang, salah lagi kita. Kita takut sama Allah cuma depan orang, istighfar paling kencang, astagfirullahaladzim, bete ya benar-benar. Kita begitu tuh ngomong, tapi pada saat kita itu istighfar kencang depan orang, pada saat nggak ada orang, justru kita yang banyak bikin orang istighfar gara-gara kita. Kita masih begitu nggak kira-kira? Sampai hal-hal yang haram masih teman. Padahal ya dikatakan dalam satu hadis, idza ghadaballahu li ahadin razaqahu malan haraman. Apabila Allah itu murka, marah kepada seorang hambanya, maka yang Allah Ta'ala berbuat razaqahu malan haraman, Allah berikan rezeki kepada hamba tersebut malan haraman, akan harta yang haram. Kalau kita masih ngerasa diri, sadar diri kita nyari rezekinya dari jalan yang haram, masih senang berjalan di tempat yang haram, masih senang makan makanan yang haram, maka pada saat itu suatu tanda kalau Allah murka sama kita. Biarin lah, yang penting duitnya banyak. Kadang-kadang orang begitu, ya, nggak mikirin kaifiat cara nyari usahanya, kasbiahnya, dia nggak mikirin, yang penting hasilnya, duitnya banyak. Banyak orang begitu, banyak. Dia nggak pikirin, biarin lah, nyerempet dikit, yang penting untungnya gede, gitu kan. Padahal pada saat orang itu berjalan di jalan yang haram, hartanya berasal dari jalan yang haram,
ini suatu tanda kalau Allah lagi murka dia. Itu mestinya kita buru-buru istighfar, minta ampun sama Allah. Istighfar kita, minta ampun sama Allah dengan pertobatan kita wal inabah kepada Allah Ta'ala, bukan malah kasihkan. Kalau sampai dia kasihkan, dia tahu jalannya haram, tapi dia kasihkan karena ngelihat sisi dunianya yang menguntungkan, maka dikatakan wa idza syadda ghadabu, apabila Allah teramat sangat murkanya kepada hamba itu. Ini Allah murkanya banget banget ini sama dia. Apa yang Allah Ta'ala perbuat? Wa qala bihi syaitanan, Allah kuasain kepada orang tersebut setan. Setan yang Allah kuasain, setan yang Allah kirim kepada itu hamba, bukan malaikat. Ngapain tuh setan Allah kuasain? Yushibuhu, itu setan nemenin orang yang Allah sangat murkai itu. Yang namanya nemenin, kalau tuh orang ke kanan, setan ikut ke kanan. Dia ke kiri, setan ikut ke kiri. Dia naik motor, setan bonceng di belakangnya. Dia naik mobil, setan nebeng di sampingnya. Itu namanya nemenin. Apa timbang nemenin doang? Enggak, Allah kuasain lagi nih setan kepada orang yang Allah sangat murkain. Suruh ngapain? Wa yusjiluhu bidunya anidin. Ini setan disuruh menyibukkan kepada orang yang Allah sangat murkain itu dengan urusan-urusan keduniaan, sehingga orang tersebut lalai dari urusan agamanya. Biasanya sepi proyek, lagi turunkan banyak banget proyek. Banyak proyek. Yang repotnya lagi, setan Allah kuasain bisa ngapain? Wa yusahilu lahu, setan mudahin semua urusan-urusan dunianya. Biasa saingannya begipun, ini ada proyek golmu, sampai-sampai ngurusin dunia, datang waktu sembahyang udah gak sempat, mulanya ditunda setengah jam, ditunda sejam, ditunda 2 jam, sampai kelewatan waktu, sampai ngeliwatin 2 kali sholat wajib dengan sholat, sampai akhirnya dia tinggal sholat semuanya. Siangnya gak sempat, malamnya kecapean. Ada gak yang begitu? Mudah-mudahan kita gak begitu. Ya, mudah-mudahan kita gak begitu. Terus ngapain lagi? Allah kuasain lagi itu setan. Pada saat boleh bisa memudahkan urusan dunia orang yang Allah sangat murkai, setan wayaqulu, setan berbisik itu orang. Apa kata setan? Wallahu ghafurur rahim. Setan ngomong begitu di kuping kita. Kata setan, fulan, bang, cing, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Mumpung masih banyak orderan, masih banyak proyek, udah ambil dulu. Ntar udah tuaan dikit, tobat, jangan khawatir, pasti diampunin sama Allah. Allah maha pengampun, maha penyayang. Kata siapa? Kata saya. Biar kita jadi orang yang menunda-nunda pertobatan. Padahal bisikan wallahu ghafurur rahim ayat Quran ini pantasnya malaikat yang bisikin kita. Kan persis banget bisikan malaikat setan kalau begitu. Sama-sama berbisik wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Cuman kalau malaikat yang bisikin kita, kata malaikat ini, bang, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Buruan tobat. Jangan nunggu besok, ntar-ntaran jangan, takutnya nggak ada umur. Neraka panas bang. Kata siapa? Malaikat ngajakin kita biar segera kita. Nah kalau setan mah nggak begitu. Gua ntar maman dikit, tuan dikit masih muda, umur baru 42, begitu. 42, 60 aja masih bisa bang. Begitu kata setan. Akhirnya dia orang terjebak, dikiranya malaikat padahal setan diikuti. Benar juga ya. Kalau saya berhenti kagak datang lagi kesempatan kayak begini. Mesti kaya jadi kagak lagi kaya.
akhirnya orang tersebut masuk ke dalam kelompok golongan orang-orang yang dimurkai Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, jadi kita minta Allah Ta'ala. Jadi saya ngomong dulu 15 menit lama juga. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Kita minta Allah Ta'ala di bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan umur kita sampai kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, dan sebaik-baik keadaan Allah berikan kepada kita. Dan minta pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah kuatkan Islam kita, Allah mantapkan keimanan kita, Allah kokohkan, teguhkan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita. Kalaupun nanti datang ajal kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam takwa, mati dalam keadaan cinta yang besar kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih guru-guru kita, ya, Bapak Kiai Haji Ahmad, Bapak Kiai Haji Abdul Rahman, dan guru-guru kita yang lain, Bu Rasyid bin Yahya, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badannya, Allah pelihara zahir batinnya, dan mudah-mudahan kita semua yang turut mendoakan, mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa-doa kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah mudahkan semuanya, dan apa yang jadi kepengen kita selama dalam kebaikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan sekalian. Ya, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waliwalidayya amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi